ketemu lagi dengan gua Budiawan Arif Anggoro dan masih di garasi mobil. Serunya nge-review mobil di garasi rumah. Kali ini dan di video ini adalah video pertama gua dimana gua nge-review mobil ya, otomotif. Kalau biasanya kan gua selalu nge-review tentang kuliner atau review hotel ya. Dan kali ini di channel gue yang ini gue mau nge-review mobil, dan mobilnya apa nanti kita lihat ya. Yang pertama adalah mobil ini secara desain sangat sporty dan modern sekali ya. Yang kedua adalah mobil ini sebenarnya udah launching dari tahun 2013, udah lama banget sih, dan gue juga baru nge-review sekarang. Dan mobil yang akan gue review adalah mobil Toyota Vios tipe G. Sebenarnya ada beberapa tipe ya, ada G yang TRD Sporty dan tipe E. Cuma yang sekarang gue akan review adalah tipe G. Oke guys, kali ini gue mau nge-review Toyota Vios yang tipe G. Sebenarnya ini tipe ini bukan tipe yang tertinggi ya, karena yang tipe tertinggi itu masih ada yang Vios G CVT TRD Sportivo. Tapi kalau yang ini varian ini adalah varian yang di bawahnya, dimana kalau TRD Sportivo itu udah ada tambahan body kit dari TRD Sportivo-nya, dan juga ada side skirt TRD Sportivo. Tapi kalau yang di sini adalah tipe G. Ini adalah tipe di bawahnya TRD Sportivo. Oke, yang pertama gua akan review adalah mengenai lampu atau headlamp. Sebenarnya semua ini udah menggunakan proyektor, tapi masih pakai bolam yang halogen ya. Dan juga untuk fog lamp nih ada fog lampnya untuk tipe G. Jadi untuk tipe G dan TRD Sportivo sudah ada fog lamp, kecuali yang tipe E itu masih belum ada ya. Untuk bagian depannya itu untuk front lipsnya tidak ada ini ya, tidak ada body kitnya ya. Tapi yang jelas untuk grill depannya masih sama dengan yang tipe sebelumnya. Untuk ukuran ban adalah bannya udah R16 dan velgnya udah two-tone color ya, dan dengan ukuran ban 195/50 R16. Dan juga untuk tipe G ini untuk bannya sendiri menggunakan ban Bridgestone Turanza, tapi yang punya gua ini udah gue ganti menggunakan Hankook. Dan juga ini untuk ukuran R16 adalah ada di varian G dan TRD Sportivo. Tapi kalau untuk ukuran yang E, untuk ukuran bannya adalah R15. Oke, untuk tipe mobil atau varian G ini sudah menggunakan smart entry ya. Jadi kami nggak perlu repot-repot untuk buka kunci atau kunci mobil dengan keylessnya. Jadi kalian bisa buka atau kunci menggunakan smart entry ini. Kita pindah ke bagian belakang mobil, di mana untuk lampunya ini masih menggunakan lampu yang biasa, tapi ada juga lampu yang di bawahnya ini. Untuk bagian belakang sangat standar. Nah, kalau untuk yang tipe TRD itu ada spoilernya juga, ada ductile dan spoiler bawahnya juga. Kalau di tipe ini beneran nggak ada. Oke, kita pindah ke bagian mesin. Karena ini mobil tahun 2014, jadi belum ada penyegaran atau perubahan di mesin. Saya masih menggunakan mesin dengan kode 1NZ FE Dual VVT-i. Kalau mobil yang produksi di lebih dari atau di atas tahun 2016 masih menggunakan mesin dengan tipe atau kode 2NR FE Dual VVT-i yang mampu menghasilkan tenaga 107 dk dan torsi maksimum di 140 Nm, dan untuk cc nya ada di 1500 cc. Dan juga untuk mesin yang lama itu masih 5 percepatan ya. Kalau untuk mesin yang baru yang mobil produksi lebih dari tahun 2016
menggunakan mesin yang tadi gue bilang 2NR FE 2 VVT-i itu sudah 7 percepatan ya, yang mampu atau dapat menyalurkan tenaga ke roda penggerak depan. Oke, kita pindah ke bagian setir atau kemudi depan ya guys. Sebenarnya kesan gue yang pertama melihat dalaman depannya adalah sangat lux ya, lumayan lah, lux banget. Lumayan lux karena perpaduan hitam yang di dashboard dengan krem ini sangat cocok dan manis menurut gua ya. Sangat bagus banget. Cuma bagian-bagian dashboard ini masih ini ya, keras ya. Dan juga menggunakan jahitan palsu ya di sini ya. Tapi sih overall sih kalau buat gua sih udah oke. Cocok lah, bagus deh. Dan juga memang agak sangat disayangkan ya untuk joknya ini masih menggunakan fabric warnanya juga warna krem, sehingga kalau misalkan kalian ada menumpahkan makanan atau minuman mungkin sedikit agak repot memang. Cuma sih kalian sebenarnya bisa dilapisin dengan cover jok sih, oke, nggak masalah. Dan di varian G ini sudah menggunakan start stop engine ya, dan menggunakan immobilizer atau keyless. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dual SRS airbag dan EBD dan ABS. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan audio ya, audio touchscreen 7 inch, dimana fitur-fiturnya juga oke menurut gua, karena selain ada kabel USB, kabel aux, ini juga bisa mirroring, bisa menggunakan Bluetooth juga. Kita lanjut ke bagian AC. Untuk AC sudah menggunakan climate control dan juga udah digital ya, tapi di sini unik sekali ketika mau setting temperatur. Misalkan nih contoh, gue mau setting temperatur, kalian harus pencet dulu baru kalian putar gitu. Tapi kalau kalian nggak mau repot ya, langsung aja pencet auto di sini, itu juga bisa. Kita lanjut ke bagian steering atau kemudi. Ini gue kira untuk setirnya bulat biasa gitu ya, ternyata di bagian bawahnya ini rata atau flat ya. Jadi di bagian bawah ini flat dengan warna hitam. Dan juga di sini steering wheelnya ada audio controlnya ya. Jadi kalian bisa set atau naikkan volume audio melalui setir. Dan juga untuk mobil ini sudah ada electrable mirrornya ya. Jadi untuk spion bisa buka bisa nutup dengan pencet tombol di atas tombol mirror di sini. Dan untuk pengaturan MID tidak ada di bagian sini ya, di bagian setir, tapi ada di meter clusternya. Kalian bisa cek atau atur mau melihat trip A, trip B, mau lihat rata-rata penggunaan konsumsi bahan bakar, bisa dari sini. Dan untuk setirnya ini bisa di set ya. Nah, jadi cuma naik turun, hanya tilt aja tapi belum teleskopik. Dan untuk adjusting atau pengaturan joknya ini ada 3 ya. Selain bisa maju mundur, reclining, tapi juga bisa naik turun juga. Jadi walaupun masih manual untuk adjust naik turunnya, tapi menurut gue sih untuk jok yang model begini sih memang sangat bagus ya, karena bisa menambah kenyamanan ketika berkendara, apalagi bisa disesuaikan dengan tinggi badan dan kenyamanan
dalam duduk dan berkendara. Dan untuk ruang penyimpanannya, kalau ruang penyimpanan yang tertutup tuh ada dua ya. Selain di depan sini, itu juga ada di bagian sini. Nah, di bagian sini tuh bisa juga dipakai sebagai armrest ya. Selain itu, ruang penyimpanan terbukanya di sini juga ada cup holder. Di sini dan di sini. Belakang sini juga ada cup holder. Jadi bisa kalian gunakan untuk menyimpan air minum biasanya. Biasanya digunakan untuk menyimpan air minum. Kita pindah ke bagian belakang. Menurut gua ketika gua duduk di belakang ya, ini sangat lega banget ya. Sebenarnya mirip-mirip sama tipe mobil atau tipe sekelasnya ya. Cuma menurut gue sih ini bagian belakang sih oke. Buktinya gue bisa duduk begini santai. Dan ini juga di bawah jok depan kita bisa masukkan kaki kita ke di bawah jok depan. Dan juga di sini ada headrestnya, ada 3 headrest, 3 buah headrest. Juga ada seat belt di 3 kursi belakang. Dan juga di sini ada armrestnya juga, jadi bisa santai ketika bepergian. Kalian bisa santai, bisa rebahan dengan santai. Dan juga ada 2 cup holder di sini, bisa taruh minuman di sini. Dan untuk tingkat kemiringan joknya juga, tingkat kemiringannya pas ya, jadi masih bisa sangat enak ya, tidak terlalu tegap ya. Jadi menurut gua nih sangat oke sekali ya, look sekali. Dan juga di bagian belakang jok depan disediakan juga space ya, buat naruh sesuatu di sini. Oke. Oh iya guys, gua lupa satu hal. Jadi kalau kalian membawa anak kecil di mobil ini, jok belakang ini juga sudah dilengkapi dengan yang namanya Isofix ya. Jadi kalian bisa taruh baby chair juga bisa di sini ya. Oke, kita pindah ke bagian belakang, ke bagian bagasi belakang ya. Sebenarnya ada 3 cara buka bagasinya. Yang pertama bisa menggunakan handle atau panel yang ada di bawah jok depan. Yang kedua bisa menggunakan tangan kita buka dari panel yang belakang. Terus yang terakhir menggunakan anak kuncinya atau dari keylessnya ya. Kita coba ya. Jadi sangat unik sekali bahwa cara bukanya pun bisa menggunakan keyless ini yang menurut gue sih sangat oke ya. Bagi kalian yang lupa atau males, bisa menggunakan pembukaan kunci yang dari keylessnya. Bisa buka kunci bagasi atau buka bagasi dari bagian keylessnya. Oke, selanjutnya kita lihat bagian bagasi belakang. Di sini luas banget ya guys. Selain luas juga ada covernya juga warna abu-abu, sangat bagus sekali. Dan juga di penutup bagasinya itu juga ada dikasih cover kayak blue gitu sih, abu-abu. Jadi kabel-kabelnya nggak berantakan ya. Dan juga di sini ada tutup kunci-kunci cadangan dan ban serep ya. Dan ban serepnya pun juga full size ya, sama dengan yang digunakan ban yang digunakan mobil ini. Dan juga kalau kalian ingin menambah kelapangan bagasinya, kalian bisa buka pintu bagian ini. Sorry, bukan pintu, apa, jok belakang ya, bisa dibuka ya. Nah, ini contohnya untuk jok belakang bisa dibuka sehingga kalian bisa naruh barang-barang sampai ke jok belakang. Jadi kalau
Ini bisa kita lihat bahwa bisa dibuka ya, ini juga bisa dibuka. Jadi untuk bagasinya bisa lebih luas. Oke guys, kita udah bahas secara general spek-speknya Vios G ini seperti apa, dan selanjutnya gue mau test drive. Gue mau rasain gimana kekedapan suaranya mobil ini, terus suspensinya bagaimana. Oke, check it out. Kita udah tes jalan nih. Yang gue rasain ya, mobilnya memang suara mesinnya halus ya, halus banget. Dan juga kekedapan suaranya kalau ada motor lewat itu juga nggak bising. Bagus banget kekedapan suaranya mobil ini. Dan juga untuk suspensi, untuk kaki-kakinya sih enak sih, suspensinya sih menurut gue sih kalau jalan halus suspensinya sih nggak terlalu keras ya. Menurut gua nggak terlalu keras sih, jadi masih oke lah, masih enak sih suspensinya. Dan karena ini mobil sedan dengan ground clearance yang lebih rendah dibandingkan mobil MPV, jadi dia nggak begitu limbung ya dibawa berkendara ya, makanya enak. Oh ya guys, untuk bahan bakar maksimumnya adalah di 42 liter. Dan untuk tes akselerasi ini 0 sampai 100 km sih kurang lebih 12 detik ya. Dan untuk konsumsi bahan bakar di dalam kota, kalau gue baca artikel itu sekitar 10 sampai 13 km per liter. Tapi kalau gue tes ini mobil gue ini kurang lebih 12 ya, kalau 12 km per liter. Ini kalau dalam kota. Kalau di tol yang lancar lenggang begitu, kalau gue tes kurang lebih di 18 km per liter ya. Tapi kalau gue baca di artikel sih sekitar 17 sampai 19 km per liter. Dan dengan harga kalau nggak salah zaman dulu itu kurang lebih OTR-nya itu yang tipe G itu 300 ya, kurang lebih 300-an juta. Kalian bisa dapetin mobil Toyota Vios ini. Dan kesimpulannya dari gua, setelah memakai mobil ini sih gue puas ya. Setelah test drive dan menggunakan mobil ini sih cukup puas sih dengan performa dari mobil ini, karena setirannya pun juga enak, kaki-kakinya pun juga enak, kekedapan suaranya juga bagus, fitur-fiturnya pun juga banyak. Jadi gue cukup puas. Itu aja review gue pakai mobil Toyota Vios G. Dan bagi teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, dan share channel gue ini, yaitu tetap di Garasi Mobil. Serunya nge-review mobil di garasi rumah. Oke guys, sampai jumpa di video review mobil gue berikutnya. Bye bye.